Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifan Dirhamsyah dari kelompok 4 akan menjelaskan proses pengecoran. Materi yang saya ambil adalah pengecoran pasir. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, lalu pembersihan benda cor. Berat benda cor itu berbeda-beda tergantung komposisinya. Proses pengecoran dibedakan menjadi proses pengecoran dan proses pencetakan. Proses pengecoran tidak menggunakan tekanan sewaktu mengisi rongga cetakan, sedangkan proses pencetakan itu ditekan agar mengisi cetakan. Saya akan menjelaskan pengecoran yang cetakan menggunakan pasir. Ada dua cara berdasarkan pola, yaitu pertama pola yang bisa digunakan berulang, yang kedua itu pola yang satu kali pakai. Adapun urutannya. Urutannya itu yang pertama siapkan prosedur pembuatan cetakan, yang kedua pembuatan pola, yang ketiga siapkan pasir, yang keempat menaruh inti cetakan, nomor 5 siapkan peralatan, nomor 6 logam cair, yang ketujuh penuangan dan pembersihan benda cor. Prosedur pembuatan cetakan. Cetakan diklasifikasikan berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama ada cetakan pasir basah, yang kedua ada cetakan kulit kering, yang ketiga ada cetakan pasir kering. Adapun cetakan yang dibuat dari pasir yang kasar dengan bahan pengikat, yaitu cetakan lempung, cetakan furan, cetakan CO2, cetakan logam, dan cetakan khusus. Cetakan logam terutama digunakan pada proses cetak tekan atau die casting. Logam dengan suhu cair rendah. Kalau cetakan khusus dapat dibuat dari plastik, kertas, kayu semen, plaster, atau karet. Proses pembuatan cetakan yang dilakukan di pabrik-pabrik pengecoran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan cetakan di meja. Itu dilakukan untuk benda yang kecil, benda coran kecil. Itu ada pembuatan cetakan di lantai, itu yang untuk benda berukuran sedang atau besar. Yang ketiga pembuatan cetakan sumuran. Yang keempat pembuatan cetakan dengan mesin atau mesin molding. Terus ada pembuatan cetakan itu, contohnya saya akan jelaskan di gambar setelah ini. Cetakan dibuat dalam rangka cetak yang terdiri dari dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas disebut cup dan yang bawah disebut drak. Langkah pertama itu draknya itu pertama seperti ini, dan benda cetakan itu ditaruh di bawah drak. Jadi benda cetakan itu dibelah menjadi dua bagian. Yang pertama belahannya ditaruh di drak, belahan satu ditaruh di drak. Habis itu ditimbun pasir sampai pasirnya menimbun dan erat. Setelah itu draknya dibalik, jadi posisi belahannya itu ada di atas. Selanjutnya belahan tersebut disambungkan lagi dengan belahan yang lainnya. Baru ditimbun pasir sampai dia erat, sampai dia keras, sampai dia padat. Lalu di sini ada saluran turun. Nah, nanti masukin logamnya dari saluran ini. Dia akan masuk ke cetakan. Begitu proses pengecoran logam dengan pengecoran cetak yang permanen. Terus ada lagi proses sekali pakai, yaitu cuma ada cetakan sama pasir. Jadi logamnya nanti cuma tinggal tuang ke dalam cetakan, habis itu udah cetakannya nggak bisa dipakai lagi. Adapun keuntungan dari proses cetakan sekali pakai. Yang pertama, sangat tepat untuk mengecor benda-benda dalam jumlah kecil. Dia nggak perlu mesin juga, hemat bahan cor, habis itu permukaannya mulus, nggak perlu bikin pola belahan. Adapun kerugiannya, yaitu pola rusak sewaktu dilakukan pengecoran, makanya memerlukan penanganan yang sederhana. Sekian dari saya untuk menjelaskan proses pengecoran pasir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Kamila. Saya berasal dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang pengecoran dengan mold permanen. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Pengecoran permanen yaitu menggunakan cetakan permanen atau permanen mold, yaitu cetakan yang dapat digunakan secara berulang-ulang dan biasanya dibuat dari logam.
Cetakan permanen yang digunakan adalah cetakan logam yang biasanya digunakan pada pengecoran logam dengan suhu cair rendah. Coran yang dihasilkan mempunyai bentuk yang tepat dengan permukaan licin sehingga pekerjaan pemesinan tersebut berkurang. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengklasifikasikan beberapa jenis dari pengecoran dengan mol permanen. Yang pertama itu ada pengecoran gravitasi, yaitu gravity permanent mold casting. Pengecoran gravitasi adalah pengecoran di mana logam cair yang dicairkan itu dituangkan ke dalam saluran masuk menggunakan gravitasi. Jadi di bumi itu memiliki gravitasi, kita memanfaatkan gravitasi bumi tersebut untuk menyalurkan cairan logam cair tersebut untuk menempati cetakan tersebut. Karena adanya tekanan gravitasi, cairan logam mengisi ke seluruh ruang dalam rongga cetakan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pengecoran cetak tekan, ya, dengan nama bahasa Inggrisnya pressure die casting. Pengertian dari pengecoran cetak tekan adalah pengecoran di mana logam cair tersebut yang dituangkan ke dalam saluran masuk menggunakan bantuan tekanan dari luar, baik berupa itu benda padat maupun benda yang dapat menekan cairan itu masuk ke dalam rongga-rongga setiap cetakan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengecoran sentrifugal, yaitu centrifugal die casting. Pengecoran sentrifugal adalah pengecoran yang menggunakan cetakan berputar. Cetakan yang berputar akan menghasilkan gaya sentrifugal yang akan mempengaruhi kualitas coran. Coran yang dihasilkan akan memiliki bentuk padat, permukaan halus, dan sifat fisik struktur logam yang unggul. Pengecoran sentrifugal ini biasanya digunakan untuk benda coran yang berbentuk simetris. Dari ketiga macam tersebut, kita dapat mengetahui contoh-contohnya. Salah satunya pengecoran sentrifugal, contohnya yaitu di video selanjutnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari pengecoran secara permanen, pengecoran secara permanen juga memiliki keuntungan dalam penggunaannya. Yang pertama itu ada prosedur operasi tidak banyak memerlukan keahlian tinggi dibandingkan dengan cetakan pasir. Yang kedua, tidak dibutuhkan ruangan yang terlalu luas jika dibandingkan dengan cetakan pasir. Yang ketiga, permukaan akhir yang lebih baik. Yang keempat, bebas cacat coran tertentu yang biasa terjadi pada cetakan pasir. Contohnya itu kayak seperti liquid expansion, terus cacat ekor tikus. Terus yang terakhir ada sangat cocok untuk jumlah produksi yang sangat banyak sehingga ongkos produksi menjadi lebih rendah atau lebih murah. Tetapi pengecoran permanen juga memiliki keterbatasan, yaitu diantaranya yang pertama biaya mesin atau konstruksi cetakan relatif lebih mahal sehingga tidak cocok untuk produksi yang produksinya itu sedikit. Yang kedua itu sifat refraktori bahan cetakan yang terbatas sehingga membatasi jenis logam yang dapat menggunakan dicor dengan metode ini. Terus yang ketiga itu pengaruh chilling dari material cetakan dapat menyebabkan struktur metalurgi yang merugikan sehingga menghasilkan internal stress. Yang keempat, sulit diaplikasikan untuk bentuk benda cor yang lumayan rumit. Yang terakhir atau yang kelima, kurang benda cor terbatas tergantung dari ukuran mesin tersebut. Sekian penjelasan dari pengecoran mold permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Agifari dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang proses pengecoran bagian kualitas pengecoran. Pendahuluan. Pada proses pengecoran dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari pembuatan cetakan, proses peleburan, penuangan, dan pembongkaran. Untuk mendapatkan hasil pengecoran dengan kualitas yang baik, maka semuanya harus direncanakan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Kualitas pengecoran dapat dipengaruhi oleh 6 faktor, di antaranya desain pengecoran dan pola, pasir cetak, desain cetakan dan inti, komposisi muatan logam, proses peleburan dan penuangan, serta sistem saluran masuk dan penambahan. Namun, hal ini sering terjadi ketidaksempurnaan atau adanya kecacatan. Berikut adalah macam-macam cacat coran. Yang pertama, ekor tikus tak menentu atau kekerasan yang meluas. Ini adalah gambar dari cacat ekor tikus. Cacat ekor ini merupakan cacat di bagian luar yang dapat dilihat oleh mata. Yang kedua ini adalah gambaran dari cacat kekerasan yang meluas. Kekasaran yang meluas ini merupakan cacat pada permukaan yang diakibatkan oleh pasir cetak yang tererosi. Penyebab dari cacat tersebut adalah yang pertama, kecepatan penuangan yang terlalu lambat. Kedua, temperatur penuangan terlalu tinggi. Ketahanan panas pasir cetak rendah. Selanjutnya, terjadi pemanasan setempat akibat letak saluran turun yang salah. Kelima, pasir cetak banyak mengandung ensur kental atau lumpur. Yang keenam, perbaikan cetakan yang tidak sempurna. Ketujuh, pelapisan cetakan yang terlalu tebal. Kedelapan, kepadatan cetakan pasir yang kurang. Kesembilan, ada lubang angin pada cetakan yang kurang. Adapun pencegahannya. Yang pertama, menggunakan pasir cetak yang berkualitas, tahan panas, dan tidak banyak mengandung unsur lumpur. Yang kedua, pembuatan cetakan yang teliti, baik pemadatan yang cukup, lubang angin yang cukup, dan pelapisan tipis yang merata. Yang ketiga, dapat membuat saluran turun yang tepat, sesuai bentuk corannya. Selanjutnya yang keempat, mengecek temperatur logam sebelum penuangan. Temperatur tuang harus sesuai yang disyaratkan. Yang kelima, melakukan penuangan dengan kecepatan yang cukup dan kontinu. Yang kedua ada cacat lubang. Beginilah gambaran dari cacat lubang-lubang tersebut. Cacat ini memiliki bentuk yang beragam, yaitu rongga udara, lubang jarum, rongga gas, penyusutan dalam, penyusutan luar, dan rongga penyusutan bentuk. Berikut adalah penyebab cacat lubang. Yang pertama ada logam cair teroksidasi, temperatur penuangan terlalu rendah, penuangan terlalu lambat, lubang angin kurang memadai, radius coran yang terlalu kecil, cetakan membuat sudut yang tajam, serta bahan muatan logam banyak kotoran. Adapun pencegahannya, yaitu diusahakan saat pencairan alas kokas dijaga agar tidak teroksidasi. Selanjutnya, temperatur penuangan itu harus dikondisikan. Penuangan dengan kecepatan tidak terlalu rendah atau cepat. Membuat lubang angin yang cukup. Menghilangkan sudut-sudut tajam agar dapat cairannya masuk ke dalam-dalam. Merencanakan sistem saluran yang teliti. Selanjutnya memilih bahan logam yang pas. Selanjutnya ada cacat retakan. Cacat retakan dapat disebabkan oleh penyusutan atau akibat tegangan sisa. Keduanya dikarenakan proses pendinginan yang tidak seimbang. Penyebabnya adalah perencanaan coran yang tidak memperhitungkan proses pembukuan, seperti perbedaan tebal dinding coran yang tidak seragam. Selanjutnya ada pemuaian cetakan dan inti menahan pemuaian dari coran. Lalu ada ukuran saluran turun dan penambahan yang tidak memadai. Pencegahannya dapat dilakukan seperti menyeragamkan proses pembukuan logam dengan memanfaatkan cil bila perlu. Selanjutnya pengisian logam cair dapat beberapa tempat. Selanjutnya waktu penuangan harus sesingkat mungkin, tapi tidak boleh terlalu cepat. Yang keempat, menghindarkan coran yang memiliki sudut-sudut tajam.
Yang kelima, menghindarkan perubahan mendadak pada dinding coran. Selanjutnya ada cacat permukaan kasar. Inilah hasil dari cacat permukaan kasar. Permukaan kasar ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti cetakan yang rontok, kap terdorong ke atas, pelekat, penenteran, dan penetrasi logam. Penyebab cacat permukaan kasar ini ada bagian cetakan yang lemah, runtuh, pecahan pasir jatuh ke dalam cetakan, pasir panas, temperatur tuang yang terlalu tinggi, tahanan panas pasir kurang. Selanjutnya ada pencegahannya, yaitu kita harus mencermati dan teliti lagi dalam pembuatan cetakan tersebut. Lalu pemeriksaan bagian dalam cetakan sebelum penuangan itu dioperasikan. Pasir harus cukup dingin. Temperatur tuang harus pas. Menggunakan pasir yang memiliki tahan panas yang cukup. Selanjutnya ada cacat salah alir. Cacat salah alir ini dikarenakan logam cair tidak cukup mengisi rongga cetakan. Umumnya terjadi penyumbatan akibat logam cair terburu-buru membeku sebelum mengisi rongga cetakan secara menyeluruh. Penyebabnya ada corannya terlalu tipis, temperatur penuangan terlalu rendah, laju penuangan terlalu lambat, aliran logam cair tidak seragam akibat sistem saluran yang jelek, lubang angin pada cetakan kurang, sistem penambah yang tidak sempurna. Pencegahannya yaitu temperatur tuang harus cukup tinggi, kecepatan penuangan harus cukup tinggi pula. Perencanaan sistem saluran harus baik. Lubang angin harus ditambah serta menyempurnakan sistem penambahan. Selanjutnya ada cacat kesalahan ukuran. Cacat ini terjadi akibat kesalahan dalam membuat pola. Pola yang dibuat tidak sesuai dengan ukuran coran yang diharapkan. Selain itu, kesalahan ukuran dapat terjadi akibat cetakan yang mengembang atau penyusutan logam yang tinggi saat pembekuan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu membuat pola dengan teliti dan cermat, menjaga cetakan tidak mengembang, dan memperhitungkan penyusutan logam dengan cermat. Selanjutnya ada cacat inklusi dan struktur yang tidak seragam. Cacat ini terjadi karena masuknya terak atau bahan bukan logam ke dalam cairan logam akibat reaksi kimia selama peleburan, penuangan, atau pembekuan. Cacat struktur tidak seragam ini membentuk sebagian coran berupa struktur chill. Penyebabnya, waktu penuangan yang terlalu lama, penyingkiran torak yang belum bersih, permukaan cetakan yang lemah, ketahanan panas pasir yang kurang, pendinginan yang terlalu cepat, kurang kadar mangan. Selanjutnya ada pencegahan cacat inklusi dan struktur tak seragam. Yang pertama, waktu penuangan itu tidak boleh terlalu lama. Yang kedua, penyingkiran torak sampai bersih, harus benar-benar bersih. Pemadatan pasir harus cukup. Lalu memilih pasir yang memiliki tahanan panas yang besar. Selanjutnya ada pendinginan perlahan-lahan, serta menambahkan kadar mangan. Selanjutnya ada cacat deformasi. Hal ini terjadi karena perubahan bentuk coran selama pembekuan akibat gaya yang timbul selama penuangan dan pembekuan. Bentuk cacat ini seperti membesarnya hasil pergeseran, perpindahan inti, serta pelenturan. Penyebabnya, kekuatan tekanan pasir cetak kurang, pergeseran tidak tengah pola, inti terapung, penahanan inti yang tidak kuat, perbedaan tegangan selama pendinginan dan penyusutan. Pencegahannya yaitu meningkatkan kekuatan tekanan pasir cetak, cermat dan teliti saat pemasangan inti, telapak inti diperkuat. Selanjutnya, menggunakan penyangga pada pemasangan inti.
serta memperhitungkan bentuk coran dengan cermat. Ya, ini adalah macam-macam dari cacat coran. Kesimpulannya, sebelum kita melakukan pengecoran, kita harus membuat segala macamnya itu dengan teliti dan cermat agar dapat mendapatkan hasil yang sempurna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Pembahasan berikutnya adalah proses pembentukan logam. Di sini akan dibahas dua materi, yaitu jenis-jenis metal forming dan perilaku material pada pembentukan. Yang pertama adalah definisi proses pembentukan logam. Pembentukan logam atau metal forming adalah melakukan perubahan bentuk benda kerja dengan cara memberikan gaya luar, sehingga terjadi deformasi plastis. Gaya luar ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk benda kerja secara permanen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat-sifat dan bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan. Klasifikasi pembentukan logam. Yang pertama ada proses bulk deformation dan proses sheet metal working. Proses bulk deformation secara umum adalah mengubah bentuk benda kerja secara signifikan atau besar-besaran. Proses bulk deformation terbagi beberapa proses. Yang pertama rolling, forging, extrusion, dan drawing. Yang pertama adalah rolling. Rolling adalah proses penekanan atau kompresi untuk mengurangi ketebalan sebuah slab atau sepasang mekanisme roller. Pengerjaan rolling terbagi menjadi dua, yaitu hot rolling dan cold rolling. Masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama adalah hot roll, yaitu permukaan hasilnya itu kasar, toleransinya masih besar, gaya roll yang digunakan untuk meroll benda kerja relatif rendah, dan umumnya untuk deformasi plastis yang besar. Yang kedua adalah cold roll. Ciri-cirinya itu permukaan akhir lebih baik dan untuk toleransinya rendah. Ini ada sedikit animasi proses bagaimana roll berlangsung. Tadi terbagi dua menjadi hot rolling dan cold rolling. Kalau hot rolling itu besinya harus dipanaskan terlebih dahulu sekitar 450 derajat Celcius, sedangkan kalau cold rolling itu cukup dengan suhu ruangan. Selanjutnya yaitu forging atau penempaan. Forging atau penempaan adalah proses deformasi di mana benda kerja ditekan di antara dua die atau cetakan. Penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur. Berdasarkan temperatur kerjanya, penempaan dibagi menjadi dua juga, yaitu hot forging dan cold forging. Yang pertama adalah hot forging. Hot forging atau penempaan panas merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam bersuhu tinggi. Proses hot forging dilakukan bila logam yang ingin ditempa perlu dikurangi kekuatannya dan ditingkatkan sifat mampu bentuknya. Karena pada beberapa material harus dipanaskan terlebih dahulu agar dapat dibentuk. Yang kedua adalah cold forging. Cold forging atau penempaan dingin merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam bersuhu ruangan. Syarat dari logam atau material yang dapat dikerjakan dengan cold forging, yakni harus memiliki sifat mampu bentuk yang tinggi pada suhu ruangan. Jenis-jenis penempaan. Berdasarkan derajat pembatasan arah aliran benda kerja oleh cetakan, penempaan dibagi menjadi tiga jenis. Ketiga jenis penempaan tersebut antara lain: yang pertama, open die forging, impression die forging, faceless forging. Selain ketiga jenis penempaan di atas, ada jenis penempaan lain yang mampu menghasilkan produk yang lebih presisi. Jenis penempaan ini dikenal dengan sebutan precision forging. Berikut adalah contoh ilustrasi bagaimana forging. Yang pertama, open die forging. Open die forging adalah jenis penempaan atau forging yang paling sederhana.
Proses penempaan ini dioperasikan dengan menekan benda kerja menggunakan dua buah die atau cetakan berbentuk rata. Secara umum, open die forging mampu mengerjakan benda-benda mulai dari yang kecil hingga yang besar. Yang kedua, impression die forging. Impression die forging atau terkadang disebut closed die forging adalah proses penempaan dengan cetakan tertutup yang langsung bisa menghasilkan bentuk benda kerja sesuai yang diinginkan. Berikut adalah contoh bagaimana prosesnya berlangsung. Yang pertama, benda kerja itu masih berbentuk awal dan belum diberikan gaya. Proses kedua terjadi penekanan, diberikan gaya, dan benda kerja mulai mengikuti bentuk cetakan. Yang ketiga, tahap akhir yang menghasilkan flash. Pada proses ini, benda kerja telah berbentuk sesuai dengan cetakan. Yang ketiga, flashless forging. Flashless forging adalah proses penempaan yang tidak menghasilkan flash. Flashless forging sebenarnya merupakan istilah untuk proses closed die forging yang tidak menghasilkan flash. Flashless forging tergolong penempaan presisi. Oleh karena itu, flashless forging bisa diklasifikasikan ke dalam closed die forging atau precision forging. Selanjutnya adalah extrusion. Proses ekstrusi merupakan proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Metode pembentukan logam ini menggunakan gaya tegan yang relatif besar. Proses ini biasanya digunakan untuk membuat batang silinder, tabung berongga, dan sebagainya. Berikut adalah ilustrasi bagaimana extrusion berlangsung. Yang pertama, di bagian atas itu adalah direct extrusion atau langsung, searah. Sedangkan yang di bagian bawah adalah tidak langsung, indirect extrusion atau berlawanan arah. Yang pertama, forward extrusion. Pada proses ini, bilat atau benda kerja ditekan dalam wadah dan ditekan oleh penekan ke arah cetakan, dan terjadilah gerakan relatif antara wadah dan bilet. Gerakan relatif ini menimbulkan gaya gesek yang dapat meningkatkan kebutuhan daya operasi secara keseluruhan. Produk yang dihasilkan dari proses ini keluarnya searah dengan gerakan pemakanan atau searah dengan gaya tekan yang digunakan. Yang kedua, reverse extrusion atau tidak langsung atau berlawanan. Pada proses ini, cetakan berada pada penekan berongga, sedangkan pada ujung wadah yang lain ditutup dengan plat. Umumnya ekstrusi tak langsung, penekan cetakan diam, dan yang bergerak adalah wadah dan biletnya. Pada ekstrusi tak langsung tidak terjadi gesekan relatif antara dinding wadah dengan permukaan bilet, sehingga secara keseluruhan gaya gesek menjadi rendah dan gaya yang dibutuhkan untuk operasi menjadi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan ekstrusi langsung. Produk yang dihasilkan dalam proses ini keluar dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya tekan yang digunakan. Selanjutnya adalah proses drawing. Proses drawing dilakukan dengan menekan material benda kerja berupa lembaran logam yang disebut dengan blank, sehingga terjadi peregangan mengikuti bentuk dies. Bentuk akhir ditentukan oleh punch sebagai penekan dan die sebagai penahan benda kerja saat ditekan oleh punch, atau die itu sebagai cetakannya. Pengertian dari sheet metal adalah lembaran logam dengan ketebalan maksimal 6 mm. Logam lembaran atau sheet metal di pasaran itu biasanya dijual dalam bentuk lembaran dan gulungan. Pada umumnya, material logam itu yang bisa di dalam untuk proses drawing adalah stainless steel, aluminium, tembaga, perak, emas, baja, maupun titanium. Berikut adalah ilustrasi bagaimana proses dari drawing. Pada gambar A, blank atau sheet metal belum dikenakan gaya sama sekali. Pada gambar B, mulai diberikan gaya dan menjadi proses bending. Pada gambar C, punch ditekan mengikuti bentuk cetakan.
Yang kedua adalah proses sheet metal working. Tadi kan yang pertama itu bulk deformation. Sekarang proses sheet metal working. Proses sheet metal working merupakan proses pembentukan dan pemotongan pada logam lembaran atau sheet metal, logam strip, dan coil. Proses-proses sheet metal working antara lain pressing, drawing atau deep drawing, bending, dan shearing. Keunggulan sheet metal working dibanding bulk deformation. Cocok untuk produk yang hasilnya ringan. Untuk produk dapat bermacam-macam. Biaya produksi lebih murah, dan material mempunyai kekuatan dan mampu dibentuk. Berikut adalah jenis-jenis dari sheet metal working. Ada bending, deep drawing, dan shearing atau pemotongan. Yang pertama pressing. Press dies adalah salah satu bentuk dari sekian banyak tools atau cetakan yang berfungsi untuk memotong dan membentuk material plat baja, plat aluminium, stainless steel, berbagai pipa, dan baja pejal, sehingga hasil akhirnya menjadi suatu produk yang kita sebut sebagai sheet metal product. Proses memotong dan membentuk tersebut dilakukan dengan mempergunakan sin press, sehingga dapat dihasilkan produk sheet metal dengan jumlah yang besar atau mass production dan kualitas yang konsisten. Maksud dari kualitas yang konsisten di sini presisi. Jadi produksi yang pertama sampai yang terakhir itu ketelitiannya tinggi. Yang kedua adalah deep drawing. Deep drawing adalah proses pembentukan plat lembaran menjadi benda bentuk mangkuk atau box dengan alat bantu berupa punch dan dies forming. Ketika kedalaman produk lebih dari diameter, maka disebut deep drawing. Namun ketika kedalaman produk kurang dari diameter, ini disebut shallow drawing. Deep drawing bertujuan untuk memperoleh bentuk tertentu dan biasanya ketebalan material berubah setelah melalui proses ini. Karena di dalamnya itu ada proses bending. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Pertama, blank itu ditahan dulu sama holdernya, setelah itu di sharing atau dipotong. Selanjutnya diberi penekanan oleh punch mengikuti bentuk dice-nya. Selanjutnya bending, pembengkokan logam atau penekukan atau bending adalah proses deformasi secara plastik dari logam terhadap sumbu linear dengan hanya sedikit atau hampir tidak mengalami perubahan luas. Tidak mengalami perubahan luas permukaan dengan bantuan tekanan piston, pembentuk, dan cetakan. Bending biasanya memakai dies berbentuk V, U, W, atau yang lainnya. Bending menyebabkan logam pada sisi luar sumbu netral mengalami tarikan, sedangkan pada sisi lainnya mengalami tekanan. Berikut ilustrasi tentang bending. Gambar yang sebelah kiri menggunakan dies berbentuk V. Yang keempat ini sharing atau pemotongan. Sharing atau pengguntingan juga dikenal sebagai die cutting. Adalah proses pemotongan bahan tanpa pembentukan chip atau tanpa menggunakan burning atau melting. Jika cutting blade lurus dinamakan sharing, sedangkan cutting blade berbentuk lengkungan bisa dinamakan blanking, piercing, notching, dan trimming. Berikut adalah ilustrasi mengenai sharing. Pada gambar sebelah kiri, itu adalah bagaimana mata pisau berada. Materi selanjutnya adalah perilaku material dalam pembentukan. Jadi, perilaku itu adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungannya. Untuk mengetahui tentang perilaku logam selama pembentukan, dapat diperoleh dari kurva tegangan-regangan atau stress-strain curve. Dari kurva tersebut, data yang dapat diperoleh antara lain tegangan maksimum, regangan maksimum, kuat tarik, kuat tekan, modulus elastisitas, elongitas, dan lain. Sifat mekanik material merupakan salah satu faktor terpenting yang mendasari pemilihan bahan dalam suatu perancangan. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan.
dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan dari keduanya. Untuk mendapatkan sifat mekanik material, biasanya dilakukan pengujian mekanik. Pengujian mekanik pada dasarnya bersifat merusak atau destructive test. Dari pengujian tersebut akan dihasilkan kurva atau data yang mencirikan keadaan dari material tersebut. Di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam sifat material. Yang pertama yaitu tegangan, yaitu gaya yang diserap oleh material selama berdeformasi persatuan luas. Tegangan, yaitu besar deformasi persatuan luas. Modulus elastisitas, yang menunjukkan ukuran kekuatan material. Selanjutnya adalah kekuatan, yaitu besarnya tegangan untuk mendeformasi material atau kemampuan material untuk menahan deformasi. Kekuatan luluh, yaitu besarnya tegangan yang dibutuhkan untuk mendeformasi plastis. Kekuatan tarik adalah kekuatan maksimum yang berdasarkan pada ukuran asalnya. Keuletan, yaitu besar deformasi plastis sampai terjadi patah. Selanjutnya ada ketangguhan, yaitu besar energi yang diperlukan sampai terjadi perpatahan dari material tersebut. Kekerasan, yaitu kemampuan material menahan deformasi plastis lokal akibat adanya tegangan pada permukaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.